Ya, baik Bapak Ibu, selamat malam buat kita semuanya. Kita berjumpa kembali dalam acara kelas seri pemahaman Alkitab. Jadi kita mau belajar bersama-sama atau kita selama ini belajar bersama-sama bagaimana kita melihat setiap kitab untuk memahami kitab itu sendiri tentunya. Ya, jadi bagian demi bagian yang kita baca, kita ingin belajar. Nah, Bapak Ibu, ada satu prinsip yang sebenarnya konsisten saya sampaikan kepada kita. Saya mengajak kita berpikir secara spesifik, secara sempit, secara detail. Sekalipun kita tidak menghindari untuk berpikir secara global. Tidak, tapi kita kalau ingin memahami sesuatu lebih tajam, kita harus mau berpikir yang sempit, yang kecil, spesifik lah poinnya gitu ya. Nah, termasuk juga dalam kelas pemahaman Alkitab ini. Jadi kita mencoba memahami kitab itu per kitab dulu. Nah, nanti bagaimana mengkomparasikan, membandingkannya. Nah, ketika kita sudah baca semua, kita bisa membandingkannya. Jadi ketika kita membaca satu kitab, jangan buru-buru kita bandingkan yang lain dulu. Nanti kita bingung. Jadi kita lihat dulu perbagian. Dan saya upayakan untuk setiap penyampaian, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya hampir tidak pernah membandingkannya dengan A dan B gitu. Saya memang khusus untuk memahami setiap kitab itu. Ya, jadi mungkin dalam nanti kesempatan yang lain kita bisa melihat membandingkannya sehingga kita bisa mengerti lebih lagi ya. Nah, hari ini kita masuk dalam kitab Galatia, Efesus, dan Filipi. 3 kitab ini, dan hari ini kita sudah mulai masuk membaca kitab Galatia ya. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu pengalamannya membaca kitab 2 Korintus yang minggu lalu kita bahas bersama tentang bagaimana 2 Korintus itu menjadi satu termasuk pergumulan Paulus ya, bagaimana dia boleh menyaksikan atau menjawab atau memberikan satu penjelasan tentang dia dan pelayanannya tentunya. Dan ini sangat bagi saya sendiri sangat terberkati ketika saya membaca kitab 2 Korintus ini ya. Yang banyak orang lebih sering kan membaca kitab 1 Korintusnya karena di sana berbicara tentang kepelbagaian ya di dalam jemaat. Nah, hari ini kita akan melihat kitab ini. Saya selalu mengingatkan ini karena ini prinsip mendasar bahwa Alkitab itu firman Allah. Sehingga kita perlu mengiman dan harus mengimaninya dan berdoa untuk bisa memahaminya. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari Gemas ini kan membangun kebiasaan gaya hidup. Bapak Ibu, apa bedanya gaya hidup itu dan sesuatu yang kita lakukan sesekali? Biasanya sesuatu yang kita lakukan sesekali itu lebih heboh dibanding gaya hidup. Saya mau bertanya kepada kita, kalau kita lihat orang makan pakai tangan kanan, apakah ada sesuatu yang aneh? Biasa ya, karena memang makan pakai tangan kanan. Kalau umpamanya, suatu ketika Anda lihat di kerumunan yang ramai, atau di gereja tiba-tiba ada orang makan pakai kaki, pasti dikerubutin orang. Iya kan? Karena memang tidak biasa orang makan pakai kaki. Tapi kalau semua orang makan pakai kaki, udah biasanya tiap hari memang gitu, ya udah nggak heboh lagi. Jadi Bapak Ibu membangun kebiasaan itu menjadikan sesuatu jadi biasa, nggak heboh. Jadi membaca Alkitab jadi biasa, gaya hidup, lifestyle kita. Membaca setiap hari, merenungkannya, kemudian bagaimana kita mempraktekannya. Nah, ini yang kita ingin bangun, menjadi satu kebiasaan kita, ya, gaya hidup kita. Nah, Bapak Ibu, Alkitab juga sebagai karya manusia, tentu yang Tuhan pakai dan kita sudah sepakati, kita percaya tentang kanon, ya, kanon Alkitab, dan kita percaya bahwa kitab-kitab yang ada di dalamnya itu Tuhan sampaikan firman-Nya itu pada konteks-konteks tertentu. Inilah kita yang tadi saya katakan, kita belajar berpikir secara spesifik.
ya, spesifik artinya lebih sempit dalam konteksnya supaya kita bisa tahu tahu maknanya atau istilahnya itu ya kerukmanya atau ya makna lah ya, tahu maknanya seperti itu. Nah, tentu Alkitab ini hanya akan menjadi pengetahuan saja ketika kita tidak praktekkan. Justru yang utama dalam kita membaca firman ini adalah mempraktekannya. Itu yang akan mengubah gaya hidup kita. Mengubah hidup kita. Ya, ada banyak orang pandai berbicara, ya. Ada banyak orang pandai mengajar, tapi tidak menghidupi nilainya. Yang Tuhan inginkan dari saya dan Anda adalah menghidupi nilainya. Saya berkali-kali saya sampaikan ketika saya mempersiapkan materi-materi seperti ini, saya sendiri juga diajar. Saya sendiri diingatkan kembali. Ya. Apalagi ketika saya mempersiapkan gini, saya jadi tertantang untuk membaca kembali berkali-kali gitu ya, karena saya harus tahu beberapa poin-poinnya kan. Jadi ada banyak berkat juga yang saya dapatkan dari ketika saya mempersiapkan materi-materi seperti ini. Ya, saya bersyukurlah ini kita bisa bersama-sama di sini. Ya, kita menjelajahi hutan perjanjian baru dan kita saat ini tiba pada hutan surat-surat. Ya, surat-surat itu pun kita akan mencoba melihat rumpun. Ya, surat. Ya, surat apa? Surat Rasul Paulus. Itu pun kita malam ini lihat lagi cuman Galatia, Efesus dan Filipi ya. Kita lihat 3. Nah, ini kemarin kita sudah lihat bersama-sama ya. Saya mencoba selalu menampilkan ini untuk ini menjadi satu kita ya. Jadi kalau terus tampilkan lama-lama udah oh iya ya. Pola apanya, strukturnya sudah kita pahami tanpa kita sadari. Harapan saya sih seperti itu. Ya, kenapa saya terus ulang-ulang ya kepada kita. Nah, kemarin waktu awal membahas surat-surat saya katakan demikian. Bagaimana kalau kita lihat dalam struktur Alkitab yang baru itu, Injil kita sudah belajar, kemudian ada sejarah dalam Kisah Para Rasul, dan tadi saya katakan kemarin bahwa untuk memahami surat-surat itu salah satunya juga bisa kita melihat di dalam Kisah Para Rasul. Karena seperti umpamanya jemaat Efesus, jemaat Korintus, jemaat-jemaat yang menerima surat itu kita bisa lihat di sana. Termasuk apa-apa yang sedang menjadi hot topic lah, topik yang hangat dibicarakan. Ya, tentu kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul, termasuk Kisah Rasul 15 tentang sidang Yerusalem, itu sangat menjiwai beberapa kitab di dalam kitab surat-surat ini maksud saya ya. Jadi kita bisa melihat di sana. Nah, Bapak Ibu, mungkin di antara kita masih ingat, saya waktu membuka, saya lupa ya kelas apa ya waktu itu saya paparkan ini. Ya, kalau kita lihat gambar ini, kita mungkin punya banyak pikiran, bukan? Ya, ini gambar apa? Saya tidak tahu yang muncul di slide Bapak Ibu di rumah itu gambar apa. Ya, jadi kita bisa. Nggak tampil, Pak Pendeta, nggak tampil. Nggak tampil mungkin orang Bapak ininya mungkin Pak. Apanya? Yang lain tampilkah Bapak Ibu? Tampil Pak. Tampil warna ya. merah. Berarti yang lain tampil. Saya tampil. Ya, berarti merah, mungkin ada ini Pak problem bisa ulangi mungkin. Warna merah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak Ibu lihat gambar apa yang di situ? Boleh kasih komen. Kayak puzzle. Kayak puzzle. Lego itu loh, Pak. Lego ya. Iya. Okay. Yang lain? Bapak-bapak. Hah? Bulat-bulat tombol bulat-bulat. Bulat tombol bulat gitu. Karpet ya. Iya. Iya. Bapak punya nggak bisa. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi itu yang kita lihat. Ya, itu yang kita lihat. Kenapa kita melihat begitu mungkin tak pandang kita karena kita lihat tombolnya itu begitu besar-besar.
Karena sebenarnya saya sedang menampilkan satu gambar kecil yang saya perbesar. Ya. Karena kalau kita lihat gambar utuh, sebetulnya gambarnya ini. Tapi karena saya perbesar, yang merah saja, yang kayak tadi. Nah, makanya ketika kita melihat setiap Alkitab, kita melihat yang kecil itu, yang tadi. Jadi yang kecil tapi kita pantengin. Belum lihat yang kayak gini. Jadi belum lihat yang besar. Belum lihat yang dari yang besar gitu, yang secara menyeluruh. Kita masih lihat bagian tadi. Itu sama dengan kalau kita ngaca kan, apalagi ngacanya di spion motor atau mobil ya. Kayaknya muka kita ini jelek banget ya. Padahal kalau di cermin biasa ganteng juga sih. Tapi kalau di cermin itu jelek. Ada banyak lubang gitu-gitu ya. Karena detail itu, lihatnya lebih kecil. Ya kan? Lebih fokus ke situ. Nah, ini yang saya ingin mengajak kita ketika kita melihat setiap kitab. Supaya kita bisa memahami kitab per kitab itu. Baru nanti setelah kita melihat bersama-sama itu, setelah semua kita lihat, baru kita bisa lihat dari atasnya, dari apa secara keseluruhan. Oh, kemarin di sini katakan gini, di sini katakan ini, di sini katakan gini. Karena itu saling melengkapi. Maka kita akan mendapat gambaran yang utuh tentang kitab-kitab yang kita baca. Ya tentu semua melalui proses ya Bapak Ibu, ya. Karena ini terus menerus kita gali, ya. Kita yang saya tahu ada beberapa orang yang atau siapa sajalah yang sudah membaca berkali-kali juga kadang-kadang gitu, masih tidak mengerti ya. Ya, saya juga banyak yang tidak mengerti, yang terus kita gumulkan. Tapi di satu sisi itu juga menjadikan satu bukti bahwa firman itu ternyata hidup. Ya. Kita tidak selesai dipahami sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ayat yang sama bahkan. Jadi mempunyai arti yang begitu hidup, yang ada dinamikanya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk dalam kitab Galatia, surat Galatia. Ketika kita berbicara tentang Galatia, ya, ini ada beberapa ayat yang populer biasanya kita ingat dari Galatia. Ya. Jadi kemarin ada tokoh apa namanya itu hukum yang dipanggil Tuhan ya, Bapak J.E. Sahetapi. Saya sangat senang mengikuti ceramahnya dari dulu itu ya, termasuk tulisan-tulisannya. Salah satu yang dia kutip juga dari Galatia. Apakah dengan menyatakan kebenaran aku menjadi musuhmu? Itu dari Galatia. Jadi artinya kalau kita ada banyak ya, dia sangat pegang itu ayat itu. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau kita bicara tentang Galatia, kita melihat bahwa sebetulnya Paulus memakai surat ini untuk menentang para guru palsu. Nah, rupanya nyaris pada masa-masa pertama itu, kekristenan mula-mula itu, ada banyak juga pengajar-pengajar yang palsu. Palsu dalam pengertian di sini adalah tidak sesuai dengan Injil yang sebenarnya. Ya, jadi ada Injil plus. Ya, ada pengajaran yang ditambah-tambah gitu. Jadi surat ini sekali lagi Rasul Paulus pakai untuk menentang para guru palsu yang telah melawan dan meresahkan jemaat sebetulnya di jemaat di Galatia. Nah, termasuk juga dalam Galatia ini Paulus membela diri dan ajarannya tentang Kristus. Ya tentu kita tidak artinya jangan kita bilang berarti yang mana Pak yang sesuai, Paulus atau yang lain? Ya tentu Paulus kan. Karena kalau kita runut itu sejalan semua yang di dalam Alkitab itu. Sejalan, baik dari yang lain, kitab-kitab yang lain tentunya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat konteks dari kitab atau surat Galatia ini, yang pertama kita melihat di sana bahwa ada satu pertanyaan, pergumulan, atau mungkin dikatakan juga polemik atau ya pertentangan gitulah ya.
Pertanyaan, apakah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu-satunya syarat untuk selamat? Sekali lagi itu bukan sekarang pertanyaan itu munculnya. Waktu itu. Karena tentu Bapak Ibu harus pahami bahwa konteks atau latar belakang mereka sebagian besar adalah orang-orang Yahudi, bukan? Yang selama ini itu melakukan sesuatu untuk memperoleh keselamatan. Nah sekarang pertanyaannya muncul itu. Nah apakah iman kepada Tuhan Yesus saja itu cukup gitu? Sebagai Juru Selamat itu sebagai satu-satunya untuk selamat. Apa itu saja? Pertanyaannya. Sekali lagi, karena latar belakangnya dulu yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian pertanyaan kedua yang dimunculkan adalah, ataukah ketaatan kepada upacara dan peraturan Yahudi tertentu dari Perjanjian Lama diperlukan untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus itu? Nah, salah satu yang diangkat dalam Galatia ini, upacara atau peraturan itu salah satunya yang diangkat adalah tentang sunat. Ya kan, kalau Bapak Ibu nanti baca, itu diangkat salah satunya. Tapi prinsipnya, poinnya adalah, pertanyaan adalah, mungkin selain beriman harus plus ini. Nah gitu. Plus ada tambahan-tambahannya sebagai syarat. Nah ini dua pertanyaan yang memperlihatkan adanya pertentangan di sana. Di satu sisi Rasul Paulus mengajarkan tentang apa istilahnya keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Di satu sisi ada guru-guru atau ada pengajar-pengajar yang mengajarkan selain percaya Yesus itu juga butuh tadi ikuti aturan-aturan lagi. Apakah sunatkah salah satunya seperti itu. Ya. Jadi dua pertanyaan itu. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam kitab ini ditegaskan untuk menjadi satu jawabannya bahwa syarat-syarat yang dituntut hukum seperti sunat di bawah PL tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kasih karunia Allah dalam Kristus untuk keselamatan di bawah perjanjian yang baru. Nah, jadi sebetulnya banyak kadang-kadang kita kan memahami orang Kristen nggak boleh sunat. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalau orang menganggap sunat itu sebagai salah satu syarat untuk mendapat keselamatan, nah itu yang salah. Makanya dikatakan kan, kalau kamu menyunatkan dirimu berarti pengorbanan Kristus itu nggak ada gunanya. Jadi bukan sekedar sunat pengertian di sana. Sunat plus pengertiannya. Nah memang kan banyak orang Kristen yang memahami jadi orang Kristen nggak boleh sunat. Jadinya kan gitu. Ya, itu juga tidak tepat memahaminya. Karena konteks Galatia ini sunat itu sebagai tradisi atau sebagai satu kepercayaan bahwa itulah salah satu syarat ya di mereka. Nah, kemudian yang kedua, melalui surat ini ditegaskan lagi bahwa kita menerima Roh Kudus dan hidup rohani oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan oleh ikatan pada hukum Taurat. Ya. Bukan oleh ikatan pada hukum Taurat. Jadi ketika kita berbicara tentang hukum Taurat ini, penekanannya pada peraturan-peraturan itu. Ya, bukan pada prinsip yang Yesus katakan itu. Yang diringkas dalam 2 poin. Kasihilah Tuhan Allah, kasihilah sesama, bukan itu poinnya di sini. Tapi hukum Taurat yang dimaksud adalah ikatan pada keteraturan-keteraturan itu, salah satunya termasuk sunat dan adat-adat yang lain yang mereka pahami. Ya. Jadi ini yang kita bisa lihat di dalam surat Galatia, kitab Galatia. Nah, bagaimana Rasul Paulus begitu mengajarkan bahwa Allah itu mengendaki manusia menjadi anak-anaknya melalui iman, bukan dengan mengikuti hukum Taurat. Jadi kita menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Allah itu karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Bukan itu. Ya. Dan juga ketika di dalam Galatia itu berbicara tentang bagaimana Kristus membebaskan anak-anak Allah dari hukum Taurat dan Roh Kudus menuntun mereka
serta menolong mereka menjadi pengasih, murah hati, dan baik. Jadi dari sini sebenarnya Paulus menjelaskan status kita sebagai anak Allah itulah yang memampukan kita melakukan apa yang sebetulnya ada dalam hukum Taurat, menyangkut kasih kepada sesama dan sebagainya. Ya kan? Karena kita menjadi anak. Maka saya beberapa kali kesempatan saya sudah katakan bahwa status kita sebagai anak Allah itu harusnya mengubah perilaku kita. Bukan perilaku kita yang menentukan status kita. Tapi status kita sebagai anak-anak Allah itu harusnya mengubah perilaku kita. Tidak lagi sama dengan anak-anak dunia ini tentunya harusnya. Ya. Jadi ini satu konsep yang jelas di sini yang sangat ditekankan. Nah, garis besar kitab surat Galatia sendiri kita bisa melihat pasal 1 itu bagaimana kita bisa melihat Paulus membela kerasulannya sampai pasal 2 itu. Kemudian pasal 3 sampai pasal 4 ayat 31 bagaimana Paulus boleh menjelaskan iman akan Kristus adalah jalan menjadi anak-anak Allah. Ya, tadi yang saya jelaskan tadi di depan. Dan pasal 5 ayat 1 sampai 6 ayat 10 bagaimana Kristus memberikan kebebasan dan roh menuntut orang beriman. Bagaimana memperlihatkan perilaku orang beriman. Nah, makanya salah satu juga ayat yang terkenal kan, apakah kamu memulai dengan roh dan akan mengakhirinya dengan daging? Ya, karena ketika kita terima Kristus, itu pekerjaan Allah melalui Roh Kudus. Nah, apa kita akan akhiri dengan regulasi dengan daging maksudnya? Ya, pemahaman kita. Ya. Nah, baru pasal yang ke-6 11 sampai 18 itu peringatan-peringatan terakhir. Ya, ini pendek kan sampai pasal 6 saja. Ya. Sampai pasal 6 saja untuk Galatia. Nah, itu kira-kira gambarannya untuk Galatia. Yang kedua kita masuk dalam kitab Nah, di dalam Galatia sendiri kalau saya konsisten ya ambil kutipan si Swindoll ya. Pembagiannya bisa kalau dia membaginya ke dalam 3 bagian ini, ya kan? Jadi bagaimana ya tidak jauh beda dengan tadi, dan tema utamanya diangkat adalah bagaimana pembenaran datang dari iman, oleh iman dalam Kristus Yesus, bukan dengan melakukan hukum itu. Ya, bukan dengan melakukan mengerjakan hukum itu. Makanya ayat yang diangkat sebagai ayat tema itu yang ayat 16 itu pasal 2 ayat 16, ya. Dikatakan begini, kita baca sama-sama lah. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini ayat yang menjadi satu tema dalam kitab Galatia. Jadi bahwa benar-benar berbicara tentang keselamatan itu ya oleh iman, ya, oleh iman kepada oleh iman dalam Yesus Kristus, ya. Jadi kita akan masuk dalam kitab Efesus, ya. Efesus. Nah, sebenarnya kalau kita membaca kitab Efesus ini, ya, kita bisa melihat di sana nyaris yang diangkat tentang apa itu sepertinya Kristus dan gereja. Makanya ketika berbicara masalah suami istri pun, yang hai suami-suami, hai istri-istri itu, ya kemudian kan lanjutannya yang ku maksud ini adalah jadi menjelaskan tentang Kristus dan gereja. Jadi kalau kita melihat di situ juga di Efesus juga dibahas tentang persatuan. Efesus juga dibicarakan tentang status kita ini keluarga Allah. Efesus juga berbicara tentang bagaimana kita hidup dalam kepenuhan Kristus dalam konteks berjemaat dengan gereja. Ya. Dan
Efesus sebenarnya kalau kita membaca sangat luar biasa sebenarnya, berbicara tentang bagaimana semestinya kita hidup sebagai keluarga yang menjadikan Kristus itu kepala, ya, bukannya di rumah tangga tapi di dalam bergereja pun itu yang diangkat. Nah, Bapak Ibu, kesulitan terbesar dalam jemaat di Efesus sepertinya disebabkan oleh beberapa orang yang berusaha memecah belah para pengikut Kristus menjadi kelompok-kelompok yang berbeda, bukannya mengikuti pemberitaan yang benar yang telah mereka terima. Jadi dari gereja-gereja mula-mula, dari ya gereja mula-mula itu, isu perpecahan itu isu yang selalu ada. Dan selalu aja si jahat itu pengen merusak. Dari sejak mula manusia diciptakan juga udah ada isu perpecahan kan. Even itu cuma 2 orangnya, Adam dan Hawa kan. Dan yang memecah siapa? Ya si jahat. Karena saya sering juga sampaikan gini, saya suka kadang-kadang ya, dalam perenungan saya selalu gini, Tuhan kenapa ya? Orang paling contoh nih, untuk berdoa itu susah orang. Berdoa serius ya, sungguh-sungguh. Untuk bersatu juga susah. Karena 2 pilar ini sangat kuat sebetulnya. Dampaknya, kuasanya. Ya kan? Bersatu itu powerful. Maka iblis selalu coba pecah supaya kita nggak bersatu. Kita yang saya maksud ini bukan hanya berbicara gereja. Suami istri bersatu aja susah. Satu keluarga isinya berapa sih? Di kelompok sel, di gereja, saya sedang tidak hanya berbicara gereja sini, atau gereja bukan, di mana? Kenapa susah ya? Karena iblis tahu kekuatannya, makanya selalu dikacaukan supaya yang bersatu. Nah, makanya kita sebagai orang yang tahu kebenaran ini, nah, semestinya kita harus berjuang bagaimana membangun persatuan itu di dalam Tuhan. Nah, ini kita bisa melihat gambar itu dalam kitab Efesus. Sama juga tentang doa kan? Kenapa saya angkat tentang doa dalam membahas Efesus? Karena ada yang juga sepertinya kalau kita lihat di dalam Efesus ini menjadi satu doa pergumulan Paulus sepertinya. Doa kan besar kuasanya. Doa yang benar tentunya ya. Doa orang benar kan? Nah, tapi kan membangkitkan, menggerakkan gerakan doa juga. Ini. Nah, kita perlu gumulkan untuk gereja kita. Memang sampai sekarang saya belum gerakan doa yang ini yang itu ya. Tapi harapan saya sih step by step kita bisa mengikuti. Karena ketika doa matilah semua itu. Ya. Saya tidak tahu sejauh mana kita yang konsisten. Terlepas apakah waktunya jam 9 atau tidak, tetapi ngambil waktu setiap malam berdoa. Saya tidak tahu sejauh berapa orang yang itu. Nah, nanti kita mungkin akan survei lah untuk mengerti. Ya. Jadi ini yang kita bisa lihat nanti di dalam Efesus ini. Nah, kalau kita melihat di dalam Efesus ini, Paulus makanya mengangkat masalah kesatuan dalam jemaat sebagai salah satu persoalan utama dalam Efesus. Dalam surat Efesus ini. Ya, kesatuan dalam jemaat. Nah, Efesus sendiri secara garis besar sebetulnya, ini beberapa kali saya sampaikan sebenarnya dalam khotbah itu, bahwa pembagian jadi bisa membagi 2 bagian besar. Pasal 1 sampai pasal 3, tentu pasal 1 salam seperti biasa ya kalau kita lihat garis besarnya. Tapi poinnya berbicara tentang bagaimana ya penebusan dilakukan oleh Allah. Artinya bagaimana orang diselamatkan lah pokoknya gitu. Tentang doktrin. Pasal 1 sampai 3. Makanya Bapak Ibu kalau kita membaca yang pasal 1 itu ada penjelasan tentang hidup kebenaran Kristus. Ya, pasal 2 tentang juga termasuk tentang bagaimana kita tentang keselamatan itu bagaimana, ya kan? Pasal 3 ya. Baru nanti mulai pasal 4 itu berbicara apa? Bagaimana orang yang sudah mengalami pasal 1, 2, 3 itu hidup. Ya kan?
Jadi makanya kalau kita melihat Efesus itu, kita bisa melihat bagaimana banyak hal yang praktis yang disampaikan. Di pasal 4, pasal 5. Pasal 5 kan sangat populer itu kan, sebagai anak terang. Ya, pasal 6. Jadi bagaimana kehidupan. Nah itu tadi saya katakan, status itu mengubah perilaku. Ya, status itu mengubah perilaku. Ini yang bisa kita lihat. Jadi kalau pasal 6, pasal 4 sampai 6 itu berbicara sesuatu yang bicara praktikal, yang sesuatu yang praktis, praktek hidup, ya, di dalam kitab Efesus itu. Nah, garis besar sendiri dalam kitab Efesus kita bisa melihat seperti yang saya katakan tadi, pasal 1 itu salam dekat. Nah, tadi yang sampai pasal 3 kan itu bagaimana Kristus mempersatukan dalam mendamaikan umat Allah. Itu bicara tentang bagaimana penebusan. Baru nanti pasal 4 sampai 6 hidup sebagai tubuh Kristus, anak-anak terang. Itu bagaimana praktek kita, ya, setelah kita boleh mengalami keselamatan itu. Jadi seperti itulah kira-kira. Ya, jadi sama di sini dalam Swindoll pun juga membaginya 2 bagian. Ya, bagaimana kita mengalami penebusan, ya, tentu menyangkut hubungan kita dengan Allah, dan bagaimana kita mempraktekannya, jadi menyangkut relasi kita dengan yang lain. Nah, yang terakhir Filipi, ya, kitab Filipi. Filipi salah satu yang populer itu pasal 2 tentang pengosongan diri. Ya, banyak orang membahas itu kan, tentang pengosongan diri, tentang kenosis biasanya dibahas di dalam Filipi. Nah, kita coba lihat apa sebenarnya yang kita bisa belajar di sini. Apa latar belakangnya atau bagaimana sebenarnya kalau kita melihat kitab Filipi ini. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kitab Filipi itu ditulis oleh Paulus ketika dia sedang ada dalam penjara. Ya. Jadi Bapak Ibu menulis surat menyurat itu zaman itu bukan pekerjaan yang gampang. Surat menyurat pada masa itu. Dan tidak semua orang bisa nulis surat juga kan masa itu. Jadi artinya sesuatu yang penting banget ya, yang dia itu surat itu. Maka kalau kita melihat di sini, bagaimana Rasul Paulus sedang dalam penjara pun memikirkan tentang hal Filipi. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana ketika Paulus sedang menghadapi masa sulit pun, Paulus ingin mengingatkan jemaat Filipi. Untuk apa? Supaya tetap setia kepada Injil Kristus. Injil yang mana? Injil yang Paulus beritakan. Karena sekali lagi, ada juga orang lain membawa Injil-Injil yang lain. Yang tadi saya bilang, mungkin Injil plus atau Injil minus lah. Yang bukan murni. Ditambah, dikurang. Ya, jadi Paulus ingatkan, enggak, kamu harus setia kepada Injil ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sebetulnya, ya, jemaat Filipi mungkin akan menghadapi penderitaan seperti Paulus. Ini Paulus kan mengalami penderitaan karena memberitakan Injil. Nah, cepat atau lama kemungkinan orang Filipi juga akan menghadapinya. Sama atau tidak yang dialami dengan Paulus, tapi penderitaan pasti mengalami. Nah, tapi Paulus mengingatkan, kalau mereka nggak boleh takut, Tuhan akan memberikan kekuatan. Nah, ini makanya kan Filipi 4 ayat 13 itu, ya kan, segala perkara akan kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Hanya masalahnya dulu petinju Evander Holyfield dijadikan ayat untuk melawan Tyson ya, Tyson ya. Wah, sangat tidak pas ya. Masa jadi ayat itu pakai selendang kemudian untuk apa istilahnya tinju dengan Mike Tyson ya. Pas menang pula waktu itu kan. Menang pula dia gara-gara ayat itu. Ya, tapi janganlah pakai untuk lain kan. Ini menghadapi penderitaan karena Kristus. Ya, bukan untuk yang lain. Ya, seperti lagi kita lah, bukan untuk melawan orang. Kata-kata peneguhan iman yang terdapat dalam surat Filipi memberi kekuatan kepada orang Kristen sepanjang zaman sebenarnya. Nah, maka saya
mencoba melihat di dalam kitab Filipi ini, paling tidak ada 3 yang diungkapkan di sana. 3 hal. Boleh kita anggap sebagai masalah atau tantangan lah. Yang pertama, kalau kita memperhatikan, sepertinya jemaat Filipi itu keputus asa. Karena apa? Paulus hukumannya begitu lama, hukuman Paulus. Jadi Paulus dihukum dan jemaat Filipi, aduh kenapa begitu lama? Ya, ada apa istilahnya keputusasaan itu. Yang kedua, kita bisa melihat di sana ada benih-benih perpecahan di antara 2 wanita di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti, jangan saya berpikir gender ya. Boleh dilihat di dalam pasal berapa itu. Ada disebut di sana. Disebut namanya itu. Eudia dan Sintiki, konflik mereka, dan itu menjadi satu perhatian juga bagi Paulus, dan dia sebut juga khusus, dia sebut nama, ya kan, di dalam pasal yang ke-4 ayat 2 itu, ya, Eudia dan Sintiki, kunasihati supaya saat sepikir dalam Tuhan. Jadi ada, kalau kita membaca latar belakang Filipi itu, ada sepertinya ada konflik itu ya. Nggak tahu apakah ini pemicunya 2 orang atau apa. Jadi ada konflik. Nah, ini bisa menjala dalam sebuah persekutuan atau gereja. Maka Paulus ingatkan itu. Yang ketiga, ada tantangan atau masalah ancaman ketidaksetiaan yang selalu ada dalam gereja oleh para penganut agama Yahudi dan orang-orang yang berpikiran duniawi. Maka kalau Bapak Ibu memperhatikan kemarin kan, Injil ini sulit diterima seperti 2 golongan ini. Kalau kita baca yang 1 Korintus kemarin ya, bahwa satu sisi bagi orang Yahudi itu sebagai satu batu sandungan, di satu sisi bagi orang-orang sebagai satu kebodohan. Makanya Injil itu kan bagi orang tertentu batu sandungan, bagi orang yang lain lagi kebodohan. Nggak masuk dua-duanya. Baik bagi kalangan orang Yahudi maupun non-Yahudi. Nah, orang yang terikut pola berpikir 2 kelompok ini yang belum sungguh-sungguh terima Kristus sangat rentan untuk meninggalkan iman. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di dalam pasal 3. Nah, menghadapi 3 tantangan ini, maka kita bisa lihat dalam kitab Filipi itu paling tidak ditentukan juga tekankan 3 poin penting. Yang pertama, dalam Filipi kita bisa belajar tentang sukacita di tengah-tengah segala keadaan hidup. Nah, ini sebaran ayatnya bisa kita lihat pasal 1 ayat 4, ayat 12, 2 17 sampai 18, pasal 4 ayat 4, ya, ayat 11 sampai 13. Bapak Ibu bisa lihat. Karena tadi apa masalahnya? Orang ada keputusasaan menunggu lama banget gitu ya. Si Paulus ditahan itu. Nah, Paulus mengajarkan ini satu luar biasa menurut saya. Di tengah-tengah, jadi ajaran sukacita itu disampaikan bukan di tengah-tengah dia mengalami satu keenaan, tapi justru ketika dia mengalami penderitaan di dalam tahanan. Sebagai pemberita Injil loh ya. Yang kedua, kita bisa melihat kerendahan hati dan pelayanan Kristen. Ini yang tadi saya katakan. Ya. Kerendahan hati dan pelayanan Kristen. Kenapa ini diangkat? Karena tadi ada kasus tadi. Konflik yang dipicu oleh 2 orang wanita tadi. Nah, untuk mengatasi konflik apa kuncinya? Ya, kerendahan hati. Maka kalau kita lihat dalam pasal 2 itu, kenosis sangat ditekankan. Allah, Yesus itu yang adalah Allah, tidak mengaku sebagai satu hal yang harus dipertahankan. Dia justru mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Nah, ini kita bisa belajar prinsip ini sebenarnya dimanapun, ya kan?
Dari kelompok-kelompok kecil lah ya, di dalam apapun memang kadang konflik muncul kan, ya nggak usah jauh-jauh kan, di rumah aja. Konflik muncul kan ketika merasa jago dua-duanya kan, hebat kan, ya muncul. Dan ini ternyata saya sangat diberkati ketika mempersiapkan ini ya. Paulus begitu justru mengangkat ini sebagai solusi itu di dalam menjawab tadi yang masalah yang kedua. Nah, masalah ketiga dia sampaikan gini. Nanti pasal 3 kita bisa lihat. Nilai pengenalan akan Kristus itu melebihi segala sesuatu. Nah, di sini mungkin kalau kita mengerti, kemarin juga ada ditanyakan ya, maka Paulus bisa menyatakan dirinya. Siapa dia? Bukan untuk sombong sebetulnya. Tapi untuk menunjukkan betapa pengenalan akan Kristus itu jauh lebih segalanya. Kan dia bilang kan, dia orang Yahudi. Dia punya kewargaan Romawi, kewarganegaraan Romawi. Dari tentang ketaatan hukum Taurat, siapa yang menandingi? Dia taat. Dari pengetahuan hukum Taurat, gurunya Gamaliel, orang hebat. Dari sisi status sosial, warga negara Romawi. Dari sisi iman, mereka kejar-kejar Kristus kasarnya. Tapi dia bilang apa? Tapi semua itu kuanggap sampah. Oleh karena pengenalanku akan Kristus. Jadi kalau kadang-kadang orang Kristen masih sombong ya, oh aku hebat, aku ini, aku itu. Belum memahami poin ini. Ya diberitakan dirinya jadinya. Paulus tidak. Pengenalan akan Kristus itu jauh lebih penting dari dirinya sendiri. Pengenalan akan Kristus itu lebih penting dari hebatnya dia. Nah ini kalau kita menekuni dalam kitab Filipi ini ada banyak prinsip-prinsip yang sangat luar biasa. Ya, maka ini yang akan membuat orang tidak meninggalkan iman kepercayaannya. Kan tadi masalahnya kan ada orang yang pola pikir Yahudi, ada orang pola pikirnya duniawi tadi. Nah, Paulus jawab dengan ini. Ternyata pengenalan akan Kristus itu lebih penting dari dua konsep yang tadi. Nah, kira-kira seperti itulah. Ya. Nah, garis besar dari kitab Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11 itu Paulus menyampaikan salam dan mengucapkan syukur ya doa bagi jemaat ya. Kemudian pasal 1 12 ayat sampai 2 18 bagaimana hidup bagi Kristus hamba Allah yang rendah hati. Tadi kita bahas ya. Dan kemudian pasal 2 sampai 4 ayat 9 itu tentang peneguhan dan nasihat ya, dan terakhir ucapan syukur dan salam penutup. Jadi kalau kita lihat di situ ya. Nah, kalau kita lihat dari Swindoll ini dia membagikannya gitu ya, bagaimana sukacita dalam hidup ya, yang hubungannya dengan bagaimana dengan Kristus, bagaimana dengan kesatuan, bagaimana pengenalan Kristus ya, dan bagaimana juga ketika itu pada akhirnya kita bisa bersama-sama dengan Kristus ya. Makanya kalau kita lihat itu ayat, kalau Swindoll ambil ayat kuncinya itu dari Filipi 1:21 yang kita hafalkan, bagiku hidup ada Kristus, mati keuntungan gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang mati keuntungan kalau hidup bukan Kristus kan. Jadi ini yang kita bisa lihat. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Harapan saya boleh menolong kita untuk bisa lebih memahami ketika kita membaca ketiga kitab